kita yang kenal dengan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Siapa ini? Ulama besar Arab Saudi, menjadi rujukan seluruh ulama dunia. Beliau menangis sejadi-jadinya saat mendengarkan berita terbaru tentang Danau Tiberia atau Danau Tiberias. Danau ini di Israel, Pak, letaknya. Danau Tiberia ini di Israel, dekat perbatasan dengan Lebanon. Silakan lihat di peta kita, Pak. Searching di internet juga silakan sekarang lihat Danau Tiberias. Ada apa dengan danau itu? Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bercerita, Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku, hai manusia, dengarkan kalian semua. Yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, yang dia temukan di dalam gua itu adalah, jadi ceritanya begini. Tamim Ad-Dari ketika itu masih beragama ini, ya, masih Nasrani. Saya dengan 20 awak kapal saya, katanya, diombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat tinggi. Kami tidak mampu mengendalikan diri lagi dan kami terdampar di sebuah pulau di laut Yaman. Lalu kami turun, seluruh kami masuk ke dalam pulau itu. Hutannya lebat. Kami temukan seekor binatang yang tidak pernah kami lihat, besar, bulu mereka hitam dan tebal. Saking tebalnya bulunya, kami tidak dapat membedakan yang mana yang bagian kepala, mana yang bagian pantatnya. Lalu binatang itu berbicara, membuat kami takut kepada mereka. Apa kata binatang itu? Kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Ada seorang lelaki dalam gua sana menunggu kalian dan ingin mendengarkan berita-berita terbaru tentang keadaan dunia. Pergilah kalian ke sana. Saking takutnya kami kepada binatang itu, kata Tamim Ad-Dari, kami segera lari meninggalkan binatang itu menuju ke tempat yang dia tunjuk. Kami masuk dalam gua. Dikagetkan, Pak, seorang lelaki yang bertubuh gompal, terikat, dirantai kakinya dengan rantai yang besar, dirantai tangannya dengan rantai yang berat dan besar, dan rantai itu terus menyambung ke lehernya. Laki-laki itu bertanya, kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Sudahkah muncul Nabi Ummi yang muncul di akhir zaman namanya Muhammad? Kami menjawab sudah. Kalau begitu, sebentar lagi saya akan lepas. Kemudian salah satu pertanyaannya lagi, Danau Tiberias masih berair nggak sekarang? Kami menjawab, sekarang masih, dan tidak pernah susut airnya. Tidak lama lagi kalau air itu sudah mulai susut dan mengering, saya lepas dan saya akan menguasai seluruh dunia ini. Kata laki-laki itu yang gompal itu. Maka akhirnya, singkat cerita, dia pun bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia menyatakan keislamannya dan dia menceritakan apa yang dia temukan di dalam gua itu, di pulau itu. Apa kata Nabi Muhammad? Demi Allah, laki-laki yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari ini, itulah Dajjal. Itulah Dajjal, laknatullah alaih. Itulah Dajjal. Dan laki-laki itu, si Dajjal, berkata, kalau Danau Tiberias mulai mengering, susut, saatnya saya lepas. Kenapa Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz menangis terseduh-sedan? Basah jubah bagian dadanya. Karena, Pak, lihat sekarang, tidak ada dunia mampu menutupi, Pak. Sumber air utama Israel itu, Danau Tiberias itu, Pak, sekarang kedalamannya kan cuma dari permukaan sampai ke dasar itu hanya 45 meter. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang sudah susut, dari permukaannya sudah susut lebih daripada 16 meter. Terus susut. Lihat, Pak, siapapun yang ingin melihat dapat menyaksikan sekarang. Buka YouTube Danau Tiberias, lihat di internet, baca, kalau perlu datang kepada ada rezeki, dikasih Allah rezeki, silakan pergilah ke Yerusalem, pergilah ke Palestina, lihat Danau Tiberias itu nanti di Israel. Lihat, menyusut. Dan Syekh bin Baz mengatakan, hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah zaman di mana Dajjal itu nanti akan keluar. Ini dia zamannya. Zaman kita Dajjal akan keluar. La ilaha illallah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kata Rasulullah, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnah Dajjal. Semenjak bumi ini Allah ciptakan, tidak ada yang lebih berat melebihi beratnya keluar Dajjal. Apapun bencana di alam, apapun musibah di alam, seluruhnya masih kecil dibandingkan dengan fitnah dan bahaya Dajjal. Ketahuilah, Dajjal itu pasti akan keluar di akhir zaman. Masalahnya kaum muslimin yang kami muliakan, siapapun kalian, sekuat apapun iman kalian,
Apabila bertemu dengan Dajjal, kalian pasti akan menyembahnya, kalian akan menjadi abdinya sekuat apapun iman kalian. Janganlah salah seorang di antara kamu bercita-cita untuk bertemu dengan Dajjal lalu dia yakin dia akan aman dengan imannya. Tidak, dia akan murtad dan dia akan menyembah Dajjal. La ilaha illallah. Sekuat iman orang, Pak, kecuali seorang anak lelaki remaja belia, kata Rasul. Kecuali seorang anak lelaki remaja belia yang nanti bertemu dengan Dajjal, lalu dia berkata, saya tidak percaya dengan kamu dan saya tidak beriman dengan kamu, kamu adalah Dajjal. Maka marah Dajjal itu kepadanya, jika kamu tidak mengakui saya Tuhanmu, maka kamu saya bunuh. Kata lelaki remaja belia itu, lakukan apa yang kamu lakukan, dan penting saya tetap mengkafiri kamu. Maka kata Rasulullah, Dajjal pun mengambil kepalanya dan menggergajinya dalam keadaan hidup. Darah muncrat ke muka ke belakang, digergaji, dibelah kepala itu sampai terbelah badannya. Matilah anak lelaki remaja belia ini. Kemudian Dajjal, kata Rasulullah, mengelilinginya 1 kali keliling. Dikelilingi 1 kali keliling, lalu Raja berkata kepadanya, "Qum, bangkit kamu, hidup kembali." Allah perkenankan 1 kali itu laki-laki ini bertaut seluruh tubuhnya yang 2 terbelah itu. Kemudian dia bangkit dan berdiri. Apa kata Dajjal? Sekarang kamu lihat, cuma Tuhan yang mampu menghidupkan yang sudah mati, dan saya sudah melakukan itu pada kamu. Barusan kamu mati, saya hidupkan kembali. Sekarang percayalah kamu, saya Tuhan kamu. Berimanlah kamu bahwa saya Tuhan kamu. Apa kata lelaki itu, lelaki remaja belia itu? Makin mantap keyakinan saya sekarang. Saya baca dalam hadis Nabi bahwa si Dajjal itu akan membunuh seorang anak lelaki remaja. Ternyata saya orangnya. Oh, manusia ini Dajjal asli ini. Ingkari oleh kalian makhluk ini Dajjal, kufri dia. Sejak itu Dajjal ingin membunuhnya kembali, dan dia tidak sanggup lagi membunuhnya, dan tidak seorang pun manusia bisa dibunuh oleh Dajjal sejak hari itu. Maka kaum muslimin, ada surprise buat kita bersama. Apa itu? Di TV Qatar, di beberapa TV Arab, beberapa tahun yang lalu, dan masih ada di YouTube sekarang beberapa cuplikannya, bisa disaksikan dialog antara presenter, ya, pembawa acara di televisi dengan ulama dan masyayikh, para syekh. وقال هذا الطفل المولود أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد من بعد ولا يسلط عليه أيضا. فقد جاء في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الرجل يكون تقريبا يعني عمره ما بين 18 إلى 20 عام. Di Palestina telah lahir seorang bocah laki-laki. Bocah ini baru saja lahir. Ketika dia selesai dimandikan dan dibungkus dengan kain, dia berbicara, semua yang hadir mendengarkan apa yang dikatakannya. Hanya 1 kali itu dia berbicara. Apa ungkapan yang keluar dari mulutnya? Saya nanya, ada di antara kita yang pandai bahasa Arab? Ada yang pandai bahasa Arab di antara kita? InsyaAllah, tolong bantu terjemahkan. Kata bayi laki-laki itu, ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Subhanallah, kaum muslimin. Ana, apa artinya ana, Pak? Saya udah pandai, Pak. Bahasa Arab udah pandai. Rajulun, laki-laki, saya qtuluni, yang akan dibunuh Dajjal oleh si Dajjal, wala yaqtulu ba'di, dan dia tidak akan mampu lagi membunuh sesudahku ahadan, seorang pun, abadan, selama-lamanya. Anak ini telah lahir, kaum muslim. Sayalah anak laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, dan dia tidak akan mampu lagi membunuh setelah aku selama-lamanya. Kaum muslimin, anak ini sedang tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, yang soleh, dan dijaga dengan orang-orang ulama-ulama yang soleh di Palestina. Baik, Danau Tiberias mulai mengering. Itu adalah tanda yang nyata, hadisnya jelas. Masalah anak itu cuma hadisnya Nabi menyebutkan seorang anak lelaki remaja belia dibunuh oleh Dajjal. Tetapi pengakuan dan saksi yang kita temukan di siaran televisi Qatar itu, kaum muslimin yang kami muliakan, cukup mengguncang keadaan kita bersamaan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Dajjal tidak akan keluar sampai mengeringnya Danau Tiberias. Dan Danau Tiberias hari ini sudah mengering lebih 30%, dan terus mengering, terus mengering.